Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, teman-teman terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Sebelumnya yang terhormat kepada trainer kita pada malam hari ini ada Mbak Hairunisa. Halo Mbak Ica. Halo. Dan yang terhormat juga kepada seluruh rekan-rekan Pro Squad yang sudah hadir pada kegiatan training atau KONSR gitu ya, konsultasi dan juga sharing pada malam hari ini. Alhamdulillah puji syukur kita dapat berkumpul pada hari ini secara virtual ya teman-teman dalam kegiatan konsultasi and sharing dengan tema Pro Vibing, Vibe Coding, and Vibe Planning. Mungkin teman-teman ini masih ada yang di perjalanan, masih nyambi gitu ya. Untuk yang bisa on cam boleh teman-teman on cam terlebih dahulu. Untuk yang memungkinkan nih, untuk yang masih di jalan nggak apa-apa sambil mendengarkan materi kita pada malam hari ini ya. Mungkin bisa juga nih teman-teman ajakin teman-teman projectnya untuk join ya pada kegiatan kita malam hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dila yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan dulu susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua nanti ada pengenalan trainer, dan yang ketiga adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Herunisa atau Mbak Ica. Lalu selanjutnya dilanjut dengan sesi Q&A yang pertama, nanti di mana teman-teman seperti biasa ya, teman-teman silakan raise hand dan juga on mic untuk bagi yang akan bertanya. Nanti untuk 3 penanya tercepat akan mendapatkan hadiah. Lalu dilanjut dengan sesi Q&A yang berikutnya, yaitu nanti dari Mbak Ica selaku trainer akan memberikan pertanyaan nih teman-teman. Nanti silakan untuk teman-teman yang bisa menjawab untuk raise hand dan juga on mic, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ica. Dan yang terakhir adalah sesi closing dan juga foto bersama. Teman-teman mungkin yang sudah bisa on cam, boleh yuk on cam dulu. Dan untuk yang baru pada join, boleh silakan paralel teman-teman isi daftar hadir ya di link yang sudah saya bagikan di kolom room chat. Oke, silakan teman-teman isi terlebih dahulu untuk daftar hadirnya dan bagi yang bisa on cam jangan lupa menggunakan virtual background yang sudah dibagikan. Oke. Tadi ada Mas Juan nih, Mas Juan ini sudah on cam tapi pakai pakai efek nih kayaknya. Halo Mas Juan, udah di udah sampai kosan Mas? Ya, baru sampai. Ah baru sampai aman ya. Oke. Ini nggak kelihatan nih Mas Juan mukanya Mas. Oke teman-teman yang lain mungkin Mas Irfan, Mas Fajri bisa on cam kah? Ada Mas Rafki di sini, Mas Riandri, Mas Izan, Mas Rifki tadi masih di jalan ya Mas ya. Ada Mas Abed, Mas Adi sama Mas Ali. Oke teman-teman yuk on cam dulu sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Oke. Ada yang bisa on cam nih teman-teman? Masih pada di jalan kah? Mas Abed masih di jalan nih Mas Abed. Oke, ya wes kalau gitu kita langsung lanjut aja ya teman-teman ke sesi berikutnya, pengenalan singkat. Nah, Mas Jun udah mulai kelihatan nih. Oke, teman-teman yang lain yuk, ditunggu on cam-nya ya. Paralel kita masuk ke sesi berikutnya ya teman-teman, yaitu pengenalan dari trainer kita pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Ica. Oke. Oke, trainer kita pada malam hari ini adalah Mbak Herunisa atau mungkin Mbak Herunisa ini sering disebutnya dengan Mbak Ica ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang dulunya berawal dari bootcamp Prosigmaka gitu ya, ada yang mungkin sempat diajar oleh Mbak Ica. Nah, pada malam hari ini Mbak Ica berkesempatan untuk menjadi trainer nih, untuk membahas terkait dengan vibe planning dan juga vibe coding. Mbak Ica ini merupakan technical consultant di PT Prosigmaka Mandiri, teman-teman. Lalu beliau ini merupakan lulusan dari Institut Teknologi 10 November dengan Bachelor of Science in Physics, Electronics and Instrumentation Concentration. Lalu Mbak Ica memiliki pengalaman kerja yang pertama adalah sebagai software engineer di kliennya PT Prosimaka juga, yaitu di PT Sapiens Teknologi Indonesia sejak tahun 2022 sampai dengan 2023.
Lalu beliau menjadi technical consultant di PT Prosimakam Mandiri dari tahun 2023 sampai dengan saat ini. Oke, berikutnya ini terkait dengan skill dan interestnya Mbak Ica nih teman-teman. Secara teknikal, ini adalah skill dan juga interestnya Mbak Ica, dan juga secara software ini ada di Visual Studio Code. Mungkin itu saja perkenalan singkat kita terhadap trainer kita pada malam hari ini, Mbak Ica, gitu ya. Mungkin teman-teman yang mau ngepoin, ada link ini ya Mbak Ica ya. Boleh dikepoin di link ini Mbak Ica. Oke, selanjutnya teman-teman kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, ini udah nambah lagi nih, ada Mas Rafli ya. Halo Mas Rafli. Halo Mbak Dila, Lagi di mana Mas? Masih di Palembang ya? masih Mbak. Oke, oke. Thank you Mas Rafli udah join. Kita baru mau mulai nih Mas, gitu ya kebetulan. Mungkin bisa diajakin juga nih teman-temannya yang lain ya, teman-teman. Mas Rafli mungkin bisa on cam nggak Mas? Oh bisa Mbak, coba ya sebentar Mbak. Oke. Ya teman-teman, kita lanjut ya. Untuk sesi berikutnya, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, teman-teman yang baru join jangan lupa mengisi daftar hadir ya di kolom room chat yang sudah dibagikan. Lalu untuk yang on cam, jangan lupa pakai virtual background-nya. Oke, langsung aja pada acara inti kita malam hari ini, yaitu selama 1,5 jam ke depan, teman-teman akan mendengarkan bersama-sama terkait dengan profiling, vibe coding, and vibe planning. Teman-teman sebelumnya sudah sempat saya infokan di grup WhatsApp masing-masing ya, bahwa jangan lupa untuk eh, menginstal menginstal aplikasi kursor di device masing-masing. Untuk teman-teman yang mungkin belum sempat gitu ya, atau lupa untuk menginstal aplikasinya, boleh paralel sambil Mbak Ica menjelaskan materi, boleh silakan diinstal dulu aplikasi kursornya. Oke, langsung saja kita kepada acara inti malam hari ini. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Ica. Kepada Mbak Ica, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dila. Selamat malam semuanya. Kenalkan nama saya Hairunisa. Tadi sudah dikenalin juga ya sama Dila. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Izin share screen terlebih dahulu. Oke. Screen saya udah kelihatan belum? Oke, sudah terlihat Mbak Ica, aman. Oke, oke. Kalau gitu kita mulai aja. Nah, jadi untuk materi malam ini sudah teman-teman tahu juga ya terkait vibe coding. Nah, vibe coding ini tuh cukup apa ya? Cukup ngetren istilahnya akhir-akhir ini. Nah, istilah vibe coding ini sendiri itu diperkenalkan oleh apa ya? Salah satu pakar, bukan pakar ya, ahli mungkin ya, lebih ke ahli AI. Namanya tuh Andrei Karpathy. Dia ini tuh salah satu founder dari OpenAI. Nah, OpenAI ini sendiri kan adalah perusahaan yang mengembangkan LLM yang mungkin teman-teman juga udah banyak menggunakan, itu ChatGPT ya. Itu. Nah, Andrei Karpathy ini tuh Februari lalu kalau nggak salah, dia itu membuat sebuah post di X terkait istilah vibe coding ini. Nah, dia di situ itu menjelaskan dia itu akhir-akhir ini lagi bikin sebuah project tapi tanpa coding. Dia itu jadi cuma vibing aja nih. Nah, ini kayak intisari dari post X-nya tersebut karena post X-nya tuh agak panjang ya. Dia cerita, dia tuh bilang it's not really coding, I just see stuff, say stuff, run stuff, and copy paste stuff, and it mostly works katanya. Nah, dia itu jadi di postnya itu dijelasin, eh, dia itu nggak baca kodenya sama sekali. Jadi kalaupun ada error, hanya mengcopy paste pesan errornya, terus dia biarin AI-nya itu solving sendiri gitu. Karena oleh karena itu dinamain vibe coding gitu. Nah, dari post tersebut
aku dapat simpulkan vibe coding itu adalah cara coding dengan bantuan AI. Terus kita itu tidak perlu menulis sintaks dan kita membiarkan AI-nya untuk membuat kodenya berdasarkan perintah yang dibuat atau biasa kita sebut itu sebagai prompt-nya ya. Seperti itu. Nah, terus next-nya itu ada terkait manfaat vibe coding. Jadi vibe coding ini tuh bisa membuat pengembangan software menjadi lebih mudah. Nah, kenapa? Karena adanya vibe coding ini, siapapun bisa membuat suatu aplikasi tanpa harus memiliki pengalaman coding. Jadi, istilahnya semua bisa bikin aplikasi walaupun nggak bisa coding gitu istilahnya ya. Terus yang kedua itu, pengembangan software menjadi lebih cepat. Nah, kenapa? Karena dengan memanfaatkan vibe coding, kita itu jadi bisa mempercepat proses coding, terutama kalau yang kodenya itu repetitif gitu. Nah, terus yang ketiga itu, yaitu bagus untuk membuat prototype. Ini sebenarnya mungkin lebih cocok untuk tim produk ya. Misalnya mau buat suatu aplikasi tapi pengen ada gambarannya dulu, nah bisa memanfaatkan vibe coding. Karena kan kebanyakan tim produk itu nggak ada background di technicalnya. Nah, ini bisa memanfaatkan vibe coding dengan prompting aja, nanti aplikasinya yang sederhana gitu itu bisa. Terus yang keempat itu bisa menambah produktivitas developer atau kita ya. Developer juga bisa memanfaatkan vibe coding ini. Karena dengan adanya AI ini, kita bisa lebih fokus ke problem solving daripada menulis sintaksnya sendiri. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk tools-nya itu sendiri, ini mungkin apa ya, 3 yang terkenal ya. Yang pertama itu ada Cursor. Dia itu IDE, seperti Visual Studio Code. Tampilannya pun mirip sebenarnya ya, dengan Visual Studio Code. Nah, ini tuh dibuat oleh perusahaan namanya tuh Anysphere. Terus yang kedua itu Copilot. Nah, kalau Copilot ini tuh terintegrasi dengan Visual Studio Code. Dia itu dibuat oleh GitHub dan OpenAI. Terus yang ketiga itu ada Windsurf. Windsurf juga sama, dia itu IDE seperti Cursor. Nah, kalau saya sendiri itu seringnya menggunakan Copilot sebenarnya. Tapi untuk malam ini saya mau menunjukkan contohnya itu menggunakan Cursor. Karena sebenarnya kayak lebih powerful aja sih kalau menggunakan Cursor. Begitu. Nah, terus selanjutnya itu ada langkah-langkah vibe coding. Jadi nanti untuk langkah-langkahnya itu kurang lebih seperti ini. Kita itu deskripsikan dulu apa yang ingin kita buat. Kita buat prompt, kita deskripsikan terkait project yang kita mau buat. Dan ini tuh bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Itu senyamannya teman-teman nanti ya. Nah, kemudian prompt ini tuh akan diproses oleh AI-nya. AI-nya ini tuh akan membuat kode project berdasarkan prompt yang kita buat tadi. Tuh. Nah, terus kita bisa melakukan penyesuaian atau perbaikan kalau diperlukan ya, tapi ya. Misal ada error itu bisa kita fixing atau mungkin ada yang kurang nih, bisa juga kita perbaiki. Nah, kalau udah baru kita bisa jalankan programnya dan iterasi. Kita balik lagi ke atas gitu. Sebentar, sepertinya laptop saya lowbat. Nah, next-nya itu lebih ke tips vibe coding. Kayaknya kalau ini lebih enak kalau kita sambil praktik ya. Oke, kalau gitu. Nah, kalau misal teman-teman mau coba ngikutin sambil praktik itu boleh ya. Kita langsung ke praktek aja kalau untuk yang tips ini. Jadi, kita akan bikin file baru. Bukan file sih, folder baru. Ntar aku close dulu. Oke, nah ini aku menggunakan WSL. Aku akan pakai WSL untuk nyimpan foldernya. Tadi aku udah bikin ya. Kita buat aja folder baru. Jadi aku mau namain Music Suggestion App. Nah, jadi rencananya itu untuk di praktek kali ini aku tuh mau bikin sebuah website
yang bisa merekomendasikan musik dengan menginput sesuai mood kita. Misalnya kita ketik mood kita lagi happy, nanti akan merekomendasikan musik-musik apa yang cocok sesuai dengan mood kita gitu. Nah, tapi teman-teman kayaknya kalau sampai akhir banget nih aplikasinya sampai jadi itu nggak akan cukup ya, karena cukup panjang juga prosesnya. Dan saya juga udah coba sebenarnya kemarin, yaitu kayak banyak step-step karena ada error-error gitu. Namanya juga ya. Jadi mungkin akan sampai dengan UI-nya. Tapi kalau masih bisa dilanjut ke selanjutnya, kita lanjut aja. Oke, ini kita bikin dulu folder baru. Kalau udah, nih kita masuk ke foldernya. Oke. Ini nggak bisa di sini nih. Soalnya akan kebuka di Visual Studio Code. Aku buka dari sini aja ya. Ini sebentar. Kalau teman-teman pakai WSL juga tadi, misalnya ini belum ke connect dengan remote-nya, itu bisa klik yang paling ujung kiri ya. Nanti bisa pilih WSL Ubuntu aja. Oke, terus kita bisa klik Open Project. Di sini bisa ke foldernya aja yang tadi udah dibuat ya, si suggestion app. Kita klik OK. Oke. Nah, ini kan udah ya. Kita udah buat folder baru. Kita tinggal memasukkan prompt-nya di sini. Mungkin karena siapa tahu ada yang baru pertama kali menggunakan kursor ya. Aku akan coba kenalin sedikit terkait kursor ini. Sebenarnya kalau dari tampilan itu mirip dengan Visual Studio Code. Aku yakin teman-teman udah familiar dengan Visual Studio Code juga ya. Nah, kalau untuk file di sini teman-teman bisa open file, open folder seperti pada umumnya. Terus untuk kursor sendiri, oh ya, sebelum ke situ, soalnya itu nanti ada next ya terkait terus. Di sini, kalau teman-teman mau buka chat, itu ada di paling atas toggle AI pane. Nah, itu kita bisa kebuka chatnya. Pindah sini kali ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa ketik prompt-nya nih, mau bikin project apa gitu. Nah, tapi aku mau ikutin tips yang di sini ya. Yang pertama itu terkait file readme. Jadi, kita itu akan meminta AI-nya untuk membuat readme file yang berisi requirement, text-text, sama milestone project. Nah, ini aku akan coba bikin prompt-nya dulu ya. Oke, misalnya I want to make a website. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia juga boleh. For suggesting music based on our mood. You can use Spotify AI to get the songs, misalnya gitu ya. Terus apa lagi? Aku mau lihat sini ada apa lagi. Oh ya, kita jelasin juga terkait gimana caranya kita masukin moodnya kita kan ya. Kita mau menggunakan input aja sederhana. In the website, we can input our mood and it will suggest 3 songs based on our mood. Oke. Terus it will use OpenAI, API, GPT
Terus ini untuk requirement-nya ya. Oh, terus kita mau minta dia untuk membuat file readme kan ya. Oke, kita coba kembali lagi ke sini. Create a readme file like this. Satu requirements. Terus yang kedua itu ada text tag ya tadi. Text tag, karena aku mau specifically menggunakan React sama Next ya. Next aja deh. Gitu. Next.js. Kemudian milestones. Make 3 milestones misalnya. Don't code first. Ya, oke. Kalau bahasa Inggrisnya agak aneh, abaikan aja ya. AI-nya pinter kok. Nah, ini kenapa aku nggak mau dia coding dulu. Biar aku bisa baca readme-nya ini udah sesuai dengan yang aku mau atau belum. Terus kalau udah, misalnya udah sesuai, ini kita enter aja. Nah, oke. Ini kan udah dibuatin nih. Kira-kira nanti readme filenya itu akan berisi apa? Sini kita baca aja. Music suggestion app. Kan udah sesuai atau belum yang tadi kita mau ya. Nah, ini. Oke, terus requirement-nya ini. Dia udah buatin juga. Dia akan menggunakan Node. Karena tadi kan ada menggunakan Next.js ya untuk text tag-nya. Ini udah sesuai juga. Kemudian ini untuk text tag-nya katanya akan menggunakan Next.js. Terus ini API yang akan digunakan ada Spotify, OpenAI, GPT. Untuk stylingnya itu nanti menggunakan Tailwind. Ini sebenarnya authentication-nya nggak perlu. Jadi kita bisa coba minta aja sama dia. I don't need authentication for now. Tuh. Terus apalagi yang harus dihapus ya? Initialize atau basic integrate ini udah env and I don't need to deploy too. Nah, oke. Setelah diupdate, ini misalnya udah sesuai nih dengan yang kita mau. Kalau gitu, kita bisa bilang aja, oke, let's create the readme file. Nah, ini kita lagi loading, kita tunggu dia selesai bikin readme-nya. Nah, kalau udah, ini kan udah ke-create nih. Ini kita bisa accept aja, teman-teman. Nah, kalau udah, berarti ini udah selesai nih. Yang bikin readme-nya dulu. Readme ini berarti berisi tadi requirement dari aplikasi yang kita mau buat. Oke. Sampai sini ada yang ngikutin mungkin? Ada yang coba juga? Masih aman ya? Oke, teman-teman ada yang sambil nyoba nggak nih untuk si kursor ini ya, baca ya? Oke, mungkin masih pada nyoba-nyoba baca, boleh sambil dilanjut aja. Oke. Kalau gitu kita lanjut aja. Nah, next-nya itu ada terkait global dan project rules. Nah, di kursor ini sendiri, dia itu ada suatu fitur yang bisa kita masukin rules. Ini preference, kursor setting ya. Oh, sorry. Oke. Oke, Mas Wajib. Agak cepat. Oke. Ini jadi dilanjut apa nunggu Mas Fajri dulu? Masih sampai mana Mas Fajri?
Oke, sip. Kalau gitu. Kita lanjut lagi ya. Nah, terkait rules ya. Rules itu ada dua, global dan project. Bedanya apa sih? Kalau global ini tuh akan digunakan di semua project yang kita buat. Karena dia global. Tapi kalau project rules itu akan digunakan di project yang ini aja gitu. Nah, kita bisa mendefinisikan kedua-duanya. Yang pertama ini misal kita mau definisiin global rules-nya dulu ya. Sebenarnya ini aku mengutip dari suatu artikel ya, jadi aku ngikut aja untuk global rules yang dia buat. Ini kalau teman-teman mau lihat, global rules-nya ini sederhana, explain what you'll do first and ask for my confirmation before coding. Kenapa? Biar kita tahu dan kita bisa mengontrol si AI-nya. Soalnya kalau nggak kayak gini, itu dia bakal suka-suka aja tuh bikin codingannya. Dan itu akan lebih susah nanti untuk debuggingnya kalau ada error gitu, teman-teman. Terus yang kedua itu, do the simple thing first. Use modules instead of just a single file. Tuh, jadi kalau bisa sih diusahakan membuat yang simple-simple dulu nih. Kita suruh si AI-nya, jangan yang rumit dulu gitu. Kalau bikin fitur ya. Terus ini only make requested changes. Kenapa ini dimasukin? Karena biasanya kadang kita tuh pengennya misal bikin button, tapi AI-nya malah nambahin ada inputnya lah. Itu dia memang kayak gitu. Jadi harus dikasih tahu dulu. Terus ini do not write duplicate code. Please look for existing solutions in the code base. Lebih ke reusable aja sih ya. Nah ini untuk cara masukinnya itu seperti ini. Ini aku coba split aja ya. Aku juga mau kopas. Ini aku close dulu. Untuk masukin rules-nya itu bisa di sini teman-teman. Add rule. Ini aku copy aja. Kita masukin satu persatu. Kenapa nggak bisa? Dan sorry. Add rule. Terus ini dan kopas aja. Kalau teman-teman mau coba, aku kopas sebentar ya. Aku kopas ke chat. Laptopku nih kayaknya error. Di kamu, di kamu juga kan? Iya, laptop ya Mbak. Iya, error laptopnya tuh kasihan. Oke, nah ini aku copy ke chat juga ya, teman-teman. Siapa tahu pada coba juga. Mana nih Zoom? Chat mana sih? Nah, oke. Nah, oke. Kalau udah dimasukin global rules-nya, kita bisa masukin project rules. Nah, kalau sesuai dengan artikel yang aku kutip ini, project rules-nya itu diambil dari suatu GitHub. Dan ini tuh isinya memang rules-rules. Kalau teman-teman buka, ini aku copy juga ke anak ya. Tadi chatnya hilang. Sini. Ini rules project. Oke. Sorry teman-teman kalau screen aku agak getar. Kayaknya error deh di. Aku juga nggak tahu kenapa. Mm-mm. Coba kalau aku maximize. Oh, oke. Aman. Oke. Itu untuk yang project rules-nya udah aku copy ya. Nah, karena tadi aku kan mau menggunakan Next.js ya. Jadi aku coba cari aja di sini rules-nya terkait Next.js. Oke, nah ini yang paling mendekati yang ini sih. Next.js TypeScript Tailwind. Kita klik aja.
Sini tuh ada MDC, tapi kalau mau menyeluruh, klik yang ini aja, teman-teman. Ini kita kopas. Copy. Nah, kalau udah, ini nggak enak liatnya. Bentar. Add rule. Misalnya apa ya? React next tailwind. Oke. Nah, ini teman-teman tuh bisa pilih juga role type-nya. Di sini ada penjelasannya juga sih. Kalau manual itu, this rule needs to be mentioned to be included. Nah, aku maunya always aja. Biar dia attach to every chat ya. Sini, udah kita kopas. Kita save. Oke, kalau udah kita close aja. Ini udah tersave. Kalau teman-teman lihat di sidebar, itu udah ada kebuat juga. Sini rules yang untuk projectnya. Oke. Sampai sini ada yang ketinggalan atau masih bisa ngikutin, teman-teman? Ya, teman-teman mungkin bisa bantu respon di kolom chat ya. Ada yang ketinggalan kah atau bisa dilanjut nih teman-teman? Masih aman? Ya, Kayaknya aman masih aman. sepertinya Mbak Ica. Oke. Kalau masih aman, kita lanjut. Nah, setelah mendefinisikan global rules sama project rules, apa nih? Aman, oke. Kita lanjut lagi ke next tips. Next itu terkait Ask AI not to code. Sebenarnya tadi udah ya yang di pertama. Nah, kita tapi mau melanjutkan nih stepnya ya. Ya, waktu create readme juga kan kita ask untuk tidak mengcode dulu. Jadi biar kita baca dulu nih apa yang mau dibuat oleh si AI. Nah, kalau ini kita next ke sini, ke chat lagi. Oke, kita buka readme. Ini add konteks aja kalau nggak ada. Ya, aku mau nyari readme-nya aja. Add context file, bisa nggak? Readme. Oke. Nah, ini kenapa dikasih konteks? Biar AI-nya itu eh, bisa lebih bagus aja sih hasilnya ya. Daripada yang kita nggak kasih konteks sama sekali. Biar kita tuh fokus ke file ini nih. Kita harus perhatiin file ini gitu. Kita suruh diatnya. Oke, kalau udah kita ketik aja. Based on readme. Proses. Do. Proceed aja deh. Proceed to milestone 1. Tell me your plan first, do not code. Sama kayak yang sebelumnya, yang waktu kita bikin readme, kita nggak mau dia nge-code dulu, biar kita tahu dia tuh mau ngapain dulu nih si AI-nya, step-stepnya apa aja. Kalau udah, send aja. Apa nih? Try again. Oke. Nah, ini udah berhasil tergenerate. Kira-kira plannya apa? Dia di sini ada bilang, dia akan initialize next project dulu. Oke. Configure project structure, access tailwind, terus setup basic UI, project hygiene. Oke. Nah, oke, udah. Kalau udah, kita sebenarnya bisa kita okein, tapi aku mau dia itu bikin
project nextnya di folder terpisah dengan ini. Soalnya kalau misalnya tetap di sini, ntar readme-nya ke replace. Oke, gimana ya? Oke, but I need you to create the project inside app mungkin. Tell me your plan again. Oke. Sekarang kalau kita perhatiin, sini kayak udah ada with app directory ya. Karena kita suruh dia bikin folder app dulu, baru di sana kita simpen project yang akan kita buat gitu. Oke, sebentar aku baca dulu. Sebenarnya nggak dibaca harusnya ya, karena vibing, tapi aku pengen baca. Oke, kalau gitu kita proceed aja. Oke, proceed. Kita tunggu dia ngoding. Oh iya, kalau teman-teman nggak mau nih kita klik run ini sebenarnya bisa diganti auto run, tapi aku lebih prefer yang manual biar tahu apa yang dia kerjakan. Jadi kalau aku berarti nggak full vibing ya, masih ada akunya ikut ke situ. Would you like apa ini? No. Would you like to customize? Yes. What import alias? Itu aja boleh nggak sih? Oke. Kita tunggu dulu teman-teman. Masih proses. Ini sebenarnya kita cuma tinggal nungguin dia bikin project aja. Kita liatin. Sambil nunggu mungkin ada yang udah nyoba juga sampai bikin projectnya. Teman-teman mungkin ada yang udah lagi sambil nyoba nih, ngikutin Mbak Ica dari awal tadi. Atau mungkin tadi ada yang ketinggalan ya Mbak Ica, jadi masih coba ngejar. Oke. Kalau kecepatan bilang aja ya. Oh iya, aku ada kelupaan kayaknya. Tapi kita lihat dulu aja. Error. Apa tuh? Oke. Kalau error biarin aja teman-teman. Kita lihat dulu. Could not determine suitable to run. But there's an issue generating. Next steps. Katanya nih next stepsnya troubleshoots and resolve the npm error. Oke. Aku lihat dulu ya foldernya. Dia pakai apa? Oh, oke. Coba suruh dia troubleshoot sendiri aja lagi. Troubleshoot and resolve. Biasanya sih error.
Tapi biarin aja. Oke. Kita ikutin aja maunya dia. Jadi sebenarnya vibe coding itu lamanya di nungguin dia ngoding daripada kita yang ngoding ya. Ya, harusnya error lagi sih. Hmm. Error 16. Coba apa tuh? npm completer. Kita ikutin aja. Berhasil nggak kira-kira? Oke. It's likely related to incompatibility. Coba downgrading. Oke. Retry Tailwind CSS. Apa karena instalasi Tailwind-nya? Ntar, ini nggak bisa full vibing kayak. Kita coba lihat di dokumentasi Tailwind. Hmm. Using fit. Tapi aku nggak pakai fit di sini. Coba kalau kita suruh dia, tanya aja deh. Are you sure about the right Tailwind installation? Suruh baca aja. Ini gimana ya? Ini using fit. Tailwind Lex. Kita suruh baca ini aja dia. Nah, kalau teman-teman mau nambahin artikel, sebenarnya nggak usah pakai ini, ding. Ini kopas aja. Nah, terus kita ketik aja. Read through this documentation and solve the problem. Oke, kita tunggu dia baca dulu. Persen. Oke. Sip. Oke. Sip. Nggak ada deh kayaknya. Oke, kita run aja.
Oke, kita tunggu. Ini aku accept aja ya. Kalau error nanti kita suruh dia solving lagi. Accept. Oke, coba kita lihat apakah berhasil atau enggak. Error. Would you like to run the UI? Kenapa ini? Error. Nah, kalau ada error, biasanya kalau aku screenshot aja errornya. Suruh dia solving lagi. Di sini itu error apa? I get this error. Kita tunggu. Error message indicates that you are running. Oke, betul. Dia belum pindah ke app, makanya error. Oke, kita run. Running import 3000. Kita coba buka ya. Apakah sudah berhasil? Oke, ini baru setup next-nya. Dan oke. Terus kita tanya lagi aja. What's the next step? Open and save the file. If Tailwind works, proceeds to milestone 1. Would you like me to? Yes. Kita tunggu dia generate code-nya dulu. Ini katanya lagi mau testing apakah Tailwind-nya bekerja atau enggak kan ya. Oke. Hello Tailwind-nya udah masuk stylingnya. Ini tadi ada di page TSX. Dia itu font bold underline, warnanya biru. Oke, berarti udah sesuai. Accept. Accept untuk accept changes yang di pages TSX ya. Oke, terus aku mau suruh dia lanjut aja. Proceed to the next step. Oke. Nah, jadi sebelum dia ngoding, dia ngasih tahu dulu nih mau ngapain. Karena tadi kan sesuai dengan permintaan kita ya. Oke. Ini tinggal accept aja, teman-teman. Accept. Terus kita coba lihat perubahannya. Oke. Sebenarnya belum rapi ya. Stylingnya masih seadanya banget. Tapi nggak apa-apa. Ini masih bisa kita perbaiki. Terus tadi ada chat masuk. Oh, kirain ya. Oke. Mungkin kita mau benerin UI-nya dulu kali ya. Soalnya kayak terlalu sederhana. Aku ada itu nggak ya?
nggak ada lagi, nggak ada referensi. Ini refine the UI aja. Tapi coba kita cari referensi aja deh. Music suggestion website UI misalnya ya. Music recommendation. Kita akan coba minta AI-nya untuk memperbaiki sesuai dengan referensi dari yang akan kita masukin. Tapi kita cari dulu referensinya seperti apa. Ada yang sederhana nggak ya? Ada juga. Di dribble. Kayaknya sih nggak sederhana. Tapi kita coba lihat dulu aja. Music recommendation website. Sangat kompleks. Tidak mau. Ya boleh lah ya. Mirip-mirip kayak gini. Kita screenshot aja. Hmm. Oke. Mana kursor? Kita kembali ke kursor. Artinya aku hapus dulu. Oke. Nah, terus ini aku mau kasih page. Files. Page. Oke. Sini kita minta, can you define the UI so it can apa ya, menyerupai, be similar. Do this. Kita tunggu. Absolutely katanya. I been know. Buttons centered, but I don't need the other button. Oh wait, dia ngoding sendiri lagi. Yaudah, biarin aja dulu. Oke, kita coba lihat dulu. Apa hasilnya? Masih gak terlalu rapi sebenarnya. Kita minta dia ilangin button apa ya? Nah, ini dia. Salah berarti prop kita, teman-teman. Dia jadi ngubah semuanya kan ya, sesuai dengan gambar. Tapi kita maunya sebenarnya kayak mirip aja. I don't want you change the components. Just want you to follow the style. Oke, kita proceed. Jadi kalau misal teman-teman merasa tampilannya kurang bagus, itu bisa kasih referensi, tapi promptnya memang harus detail sih ya, biar nggak salah kayak barusan. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa.
Apakah masih salah? Tapi kayaknya masih salah sih. Buttonnya masih ada 2. Tapi nggak tahu, kita lihat dulu. Would you like me to apply these changes directly to your file? Coba apply aja deh. Apply. Sip. Kita tunggu. File. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, masih sama aja. Berarti kita masih salah nih promptingnya. I want you to stick to the plan. Creating the web or suggesting songs based on the mood. Perfect nih dulu. Fix the user interface first. Ya ini yang nggak paham dengan yang aku maksud deh. Apa nih? Promnya apa yang betul? Oke. I want the website to be to have the style similar to the reference, but it's still for suggesting songs based on the mood. Kita tunggu dulu. You want the website to keep it the score purpose. Okay. You want to keep the current ensure the layout ini. Oke. Oke, kita coba tunggu nih. Seharusnya sih sudah benar. Kita balik lagi ke tampilannya seperti apa. Ini beneran nggak sih? Dia ubah. Kayaknya sih enggak. The structure and purpose remain unchanged, katanya. Users enter a mood to get song suggestions. Tapi placeholder-nya aja beda. Nah, jadi gitu teman-teman. Sebenarnya kalau kita menggunakan AI, agak susah untuk dikontrol outputnya. Karena kalau gini tuh promnya harus benar-benar detail sebenarnya.
Jadi ini aku jadi bingung harus kasih tahu apa lagi nih. Kita ganti dulu. Berarti perintahnya biar dia balikin ke website sebelumnya. It's still showing the wrong. No, bukan the wrong sih. The user interface that is the same, not similar to the reference. And it's not even showing that it can apa ya, accept input for the user's mood. Go back to the previous version where it only contains input for mood and also for showing song suggestion. Oke. Kalau gini kita balikin dulu, dia kembali kan ya? Kita coba dulu. Padahal kalau ngoding sendiri kayaknya lebih cepat ya. Tapi kita harus sabar. Karena kita mau jadi vibe coder. Oke. Kita lihat hasilnya ya. Apakah sudah berubah? Nah, error. You are importing a component that needs use state. Accept dulu aja. It returns error. Since the code uses TypeScript, okay, can quickly update the code to be JavaScript only, which will work. Would you like me to do that? Oke, kita screenshot aja. Ya, copy-nya. Okay, this is the error. You need to apply the fix for you, yes. Oke, save dulu. Kita lihat masih error enggak? Harusnya sih enggak ya. Oke, udah kembali ke yang tadi ya, tapi tampilannya masih sangat sederhana dan tidak rapi. Kalau kita tadi kasih reference, itu juga dia akan benar-benar ngikutin. Jadi promptnya harus jelas sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman mau coba-coba itu boleh ya. Tapi kita coba gini dulu aja deh, nggak apa-apa. Oke. Let me know if everything works. Oke. Nah, nextnya kita coba mau lanjutin ke milestone yang kedua mungkin ya. Milestone yang kedua itu tadi terkait dengan apa?
Sorry, yang ini berarti. Milestone yang kedua itu, oh ini udah integrating dengan API malah. Kita coba aja. Oke. Walaupun basic UI-nya masih kurang bagus, tapi ini seenggaknya udah ada lah ya. Kita coba continue. Let's continue to milestone 2, koma. Kayak tadi lagi. Biar kita tahu dia itu mau ngapain aja nih di milestone yang kedua. Oke. Kalau teman-teman nggak mau baca juga nggak apa-apa. Nanti accept aja. Oke, bentar. Connect the front end to the back end API routes. Oke. Proceed aja ya. Kita proceed. Ini sebenarnya sama kayak step 1 yang tadi, yang milestone 1. Kita tunggu dia coding. Now if you have any preferences for the OpenAI icon, I'll use best practice. Oke. Use best practice aja. Sip. Oke. Nah ini tunggu aja teman-teman. Nah sambil menunggu ini, mungkin ini juga ada yang belum aku jelasin ya terkait komponen-komponen yang ada di sini yang agak penting. Nah ini tadi kan udah digunakan ya, ada namanya tuh add context. Kalau teman-teman pilih files atau folders, berarti nanti teman-teman bisa masukin dia sebagai konteks di chat ini. Boleh folder, boleh files ya. Nanti bisa kalau klik ini, search aja file atau folder yang mau dimasukin. Biar chatnya itu tahu kita itu referencing kemana gitu. Kalau code berarti nanti bisa kita isi dengan kode. Terus yang cukup sering digunakan sih sebenarnya ini ya, files atau folders. Karena sebenarnya kalau aku sendiri jarang menggunakan ini yang benar-benar dari awal banget. Awal buat project, terus kita pakai AI doang itu enggak. Tapi aku biasanya itu menggunakan bantuan AI untuk debugging. Jadi referencing files atau folders ini tuh berguna kalau aku mau fixing suatu bugs gitu. Misal di files ini, tolong dong fixing fitur ini karena dia nggak jalan atau ada error gitu misalnya. Itu sih kalau dari aku sendiri. Nah ini kenapa tuh? Oh, oke. Katanya dia udah itu ya. Perform to operations. Dia udah berhasil bikin API route. Let me know. Save aja dulu. Dia tadi berarti buat di folder API ini. Ini udah ada. Dan ini hasilnya. Kalau nggak mau dibaca juga nggak apa-apa. Nah, ini terus kita coba proceed aja ya. Karena kita mau vibing. API suggest songs. API route. Oke.
Accept keyword from ini. Oke, coba kita proses dulu aja. Proses aja dulu ya. Accept. Terus kita proses. Oh ya, selain tadi yang konteks sambil menunggu, di sini teman-teman juga bisa kayak pilih ada mode agent. Mode agent ini tuh berarti selain dia jawab chat yang kita kasih promptnya, dia itu juga bisa ngedit filenya langsung yang lagi kita pakai sekarang nih. Kalau as itu hanya bisa menjawab chat aja. Jadi dia itu nggak langsung mengubah file yang ada di sini. Gitu. Nah ini yang manual sebenarnya aku nggak pernah pakai ya teman-teman. Aku biasanya pakai yang dua ini aja, agent atau nggak as. Tapi aku seringnya pakai as karena aku nggak mau langsung dia ngedit filenya. Biar aku aja yang copy kodenya ke filenya itu sendiri. Kalau untuk aku case-nya debugging soalnya. Terus di sini sebenarnya ada beberapa model yang digunakan. Nah, tapi karena aku itu menggunakan kursor yang free, aku hanya bisa menggunakan yang GPT-4o atau 4o ini. Kalau teman-teman pakai yang berbayar sih bisa pakai cloud. Sebenarnya kalau aku lebih suka pakai cloud ya. Kalau untuk coding, cloud, walaupun di sininya nggak bisa langsung integrate, aku biasanya pakainya itu dipakai yang di sini, cloud.ai. Jadi aku copy code kadang ya kalau misalnya lagi error terus lagi bingung juga gimana promptingnya, langsung aja aku copy code-nya, aku copy errornya apa, paste sini semuanya, suruh dia solving. Dan hasilnya menurut aku sih lebih bagus ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin lebih bagus untuk coding juga kalau cloud Sonnet itu. Terus, nah ini if you need further just let me know. Oke. Sebenarnya ini harusnya ada memasukkan sesuatu kredensial. Ini kita coba. Harusnya sih nggak bisa di testing karena aku belum masukin kredensialnya. Di sini, coba aku tanya dulu. Do I need to input any API key? Oh ya, accept dulu. Yes, you need to provide katanya. Oke. Oke, ini harus disetting manual ya. Nah, mungkin kalau untuk sampai selesai banget aku nggak bisa nunjukin ya teman-teman karena aku belum punya Spotify client ID sama client secret Open API yang ada sih. Cuma kalau ini kan jadinya nggak bisa mengget songsnya nanti. Gitu. Mungkin aku cuma bisa demo sampai sini sih. Kalau untuk pembuatan websitenya. Nah, kita coba lanjut dulu ya ke slide tadi. Kita tadi baru sampai yang slide ini, I know to code. Jadi tadi sebelum coding, dia itu akan kasih tahu plan apa aja yang akan dia lakukan. Nah, terus ini break task into small steps. Ini tuh lebih ke kalau bisa misalnya kita mau bikin tadi yang milestones, itu kan ada kayak udah di break tuh. Nggak langsung eh semuanya gitu. Ada milestone 1, milestone 2, milestone 3. Nah, itu kita bagi-bagi biar
bisa lebih terkontrol dan hasilnya juga lebih bagus juga sih. Jadi nggak terlalu banyak bugs-nya, lebih mudah di trace gitu ya kalau ada error. Itu terus ini juga penting, ACI to change a specific file only. Biar tadi balik lagi ya untuk yang awal-awal. Ini tuh sama kayak yang ini nih, only make requested changes. Kadang apa yang kita minta AI itu nggak hanya ngelakuin itu gitu. Dia tuh ngelakuin, misal kita pengennya A, dia bisa aja ABC gitu. Nah, biar menghindari itu, kita bisa minta AI-nya, tolong ubah file ini aja gitu misalnya. Atau enggak, tolong ubah blok code ini aja gitu. Terus, nah kita juga bisa minta AI-nya itu untuk explain the code. Kalau ini bisa aja sih kayak, misalnya kita mau AI-nya itu jelasin terkait file roots ini ya. Ini aku new chat aja. Can you explain the code in this file? Itu misalnya. Oh, tidak. Oh, sudah limit. Nggak bisa. Eh, nah, kalau misal teman-teman masih ada kuota, itu bisa dicoba aja. Can you explain the code in this file? Nanti bakalan dijelasin kode di file ini tuh terkait apa sih. Bisa aja teman-teman pengen kasih komen juga mungkin di file ini. Itu juga bisa. Biar teman-teman tahu baris kode ini tuh untuk apa gitu. Oke. Nah, aku nggak bisa tunjukin karena udah itu limit. Karena aku free ya. Oke, nah selanjutnya kekurangan nih. Jadi tadi kan sebenarnya memang cukup berguna ya dan mungkin masih banyak struggle juga saat kita coba vibe coding tadi. Nah, bisa disimpulin ada beberapa kekurangan nih. Yaitu masih sulit untuk di-maintain kodenya. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu nih yang dikode sama AI-nya itu apa. Apalagi kalau semisal kita itu nggak ada background coding, itu akan lebih sulit lagi. Aku juga udah pernah coba tuh coba bikin project yang benar-benar dari awal dan aku tuh nggak terlalu paham dengan bahasanya. Terus kalau ada error, jadinya stuck di situ aja gitu. Errornya misalnya A, aku suruh fixing, tapi jadinya ada error B, C, D, E gitu. Jadi agak lebih sulit kalau kita nggak terlalu paham dengan kode bahasa yang kita gunakan ya. Tuh, terus sulit untuk berkolaborasi. Kenapa? Karena tiap masing-masing orang kan cara promptingnya tuh beda-beda. Makanya nanti hasil yang tergenerate codingannya juga pasti beda gitu. Tuh, untuk saat ini ya. Terus UI UX-nya itu bisa tidak konsisten, kecuali mungkin teman-teman udah ada kayak referensi eh pengennya kayak gini nih gitu. Itu mungkin bisa lebih diatur UI UX-nya biar lebih konsisten lagi. Gitu. Nah, terus untuk kesimpulan, jadi vibe coding ini tuh sebenarnya mempermudah dan mempercepat pengembangan software dengan bantuan AI. Karena eh, dengan adanya vibe coding ini tuh kita bisa seenggaknya apa ya untuk initiate project itu mungkin ya. Kita bisa suruh AI-nya aja. Nggak harus kita yang coding bener-bener dari awal kalau teman-teman mau. Atau enggak untuk membuat project-project sederhana gitu ya. Itu juga bisa pakai AI aja untuk mempersingkat waktu pengembangan software. Nanti kalau misal udah masuk ke fitur-fitur yang cukup kompleks baru kita code sendiri gitu. Itu juga bisa. Atau enggak kalau saya sih seringnya hanya untuk debugging aja ya karena untuk saat ini belum percaya 100% dengan hasil kode yang di-generate oleh AI gitu. Terus AI ini tuh jadinya sih sebenarnya tidak menggantikan developer, tapi malah membantu kita meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Tuh. Nah, untuk materinya sebenarnya sampai situ aja, teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Saya kembalikan ke Mbak Dila dulu ya.
Oke, terima kasih Mbak Ica atas pemaparan materinya. Tadi juga teman-teman sambil praktis ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang tadi mengikuti dari awal, apa namanya, terkait dengan demo membuat sebuah web dengan menggunakan tools AI gitu ya Mbak Ica ya. Oke, luar biasa terima kasih Mbak Ica atas pemaparan materinya dan juga sharing terkait demo tadi ya, demo langsung. Semoga juga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Mungkin tadi yang udah ada sempat nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba ngikutin Mbak Ica ketika demo bikin web dengan pakai kursor tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman terkait pemaparan materi yang disampaikan Mbak Ica. Oke, ada Mas Rafki nih. Boleh silakan on mic dulu Mas Rafki. Halo, Mas halo Mbak, Rifki, suaranya jelas nggak? oke. Halo, jelas Mas. Oke, ini boleh langsung saya bertanya Mbak? Boleh, silakan Mas Rafki. Mas Rafki bisa on cam kan nih? Lagi nggak bisa on cam Mbak. Oke, ya wes nggak apa-apa. Boleh langsung disampaikan ke Mbak Ica ya pertanyaannya, silakan. Oke, em, saya ingin bertanya nih sama Mbak Hairunisa. Nah, menurut Mbak Hairunisa nih menggunakan vibe coding tadi kan. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam mencapai vibe planning yang efektifnya itu? Terutama ya untuk proyek yang agak kompleks ya. Nah, bagaimana Mbak Hairunisa mengatasi hal tersebut? Oke Mbak, itu aja sih pertanyaan dari saya. Oke, thank you Mas Rafki. Mbak Ica, mungkin boleh langsung dijawab aja silakan. Oke. Tadi pertanyaannya itu terkait tantangan terbesar terkait vibe vibe planning atau vibe coding? Ya sama sih ya, sama aja sebenarnya. Oke. Tantangan terbesarnya sih kalau saat ini ya, lebih ke bagaimana caranya kita bikin prompt yang tepat. Jadinya itu biar hasilnya lebih bagus juga Mas kodenya. Gitu sih. Jadi kayak kita kan harus lebih bisa menspesifikkan apa yang kita mau buat di sebuah prompt. Karena kalau nggak spesifik itu hasilnya kayak yang tadi yang kita waktu demo ya. Pengennya sih kita pengen bikin tampilannya itu mirip dengan referensi image yang kita provide. Tapi ternyata dia mengubah semuanya jadi sama persis dengan yang ada di gambar itu sih Mas. Jadi lebih ke cara kita prompting yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Itu sih tantangan terbesar menurut saya. Mungkin kalau untuk cara mengatasinya itu lebih ke kita harus tahu dulu nih dengan detail apa yang mau kita buat. Jadinya saat kita masukin prompt itu kita ya masukin aja dulu semua yang kita udah jelasin terlebih dahulu kayak bener-bener detail banget gitu Mas. Biar si AI-nya itu lebih paham apa yang mau dibuat. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oke Mbak, sudah menjawab. Terima kasih ya atas jawabannya Mbak Hairunisa. Oke, terima kasih juga Mas Rafki. Oke, thank you Mas Rafki untuk pertanyaannya dan sudah terjawab oleh Mbak Ica ya. Tadi ada penanya kedua ya, Mas Rifki. Boleh silakan on mic, Mas. Assalamualaikum, Mbak Ica, Waalaikumsalam. terkait vibe coding nih ya. Tentunya kan kita akan share data-data kita ya, termasuk filenya. Bahkan kalau kita tanda kutip tidak hati-hati, bahkan sampai kredensial seperti database, kemudian ada API internal gitu. Nah, kalau kita menggunakan tools kayak Cursor atau tadi ada Visual Studio Chat, apa namanya? Copilot ya. Pilot Itu ya. data kita apakah aman, Mbak? Apakah tidak akan ke-share ke pengguna lain atau tidak ya terkait keamanan data gitu? Thank Oke. you, Mbak. Oke, baik Mas Rifki. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab. Oke. Eh, Oke. Nah, untuk security ini, jadi tadi kan sebenarnya kita nggak ada masukin kredensial apapun ya ke chatnya. Nah, itu sebaiknya Mas Rifki jangan masukin juga ya ke situ, soalnya pasti dia takutnya dipakai untuk training datanya.
Terus kan biasanya kalau untuk kredensial kayak API key atau mungkin API yang nggak boleh terekspos ke publik ya, itu istilahnya. Itu kan biasanya disimpan di ENV, Mas. Nah, itu sebaiknya sih kita buat manual sendiri, Mas, daripada kita suruh AI-nya yang buat gitu. File INV gitu tidak akan dibaca oleh si AI-nya, Mbak. Seharusnya sih enggak, Mas. Soalnya tadi kan saya lihat itu Hmm. kan ketika kita nge-prompt sesuatu dia akan menjadi dan membaca ya. Nah, itu file-file INV, file setting itu nggak akan dibaca ya sama mereka. eh Terbaca tapi apa ya? Maksudnya kayak selama kita nggak kayak send chat gitu ya. Itu kan kita kirim ke server istilahnya. Itu seharusnya Ya. sih masih bisa, Mas. Oke. Oke, Mbak. Thank you, Mbak Nisa. Oke. Oke, thank you Mas Rifki. Semoga menjawab ya tadi jawaban dari Mbak Ica. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Tadi sudah Mas Rafki, Mas Rifki gitu ya. Beda satu huruf doang nih, Rifki. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Mas Fajri mungkin nih tadi yang sempat ketinggalan ya. Ada yang mau ditanyain mungkin teman-teman? Gak ada? Aman teman-teman? Mas Fajri, gimana Mas Fajri? Aman? Wah, kemana nih Mas Fajrinya? Oh, aman, Mbak. Oke. Tadi gimana ketinggalan? Udah bisa giveaway akun kursor dong. Waduh, giveaway-nya akun ini ya. Oke, teman-teman nggak ada yang mau ditanyakan lagi nih ke Mbak Ica. Oke, sepertinya udah pada paham nih Mbak Ica. Tadi udah demo sekalian juga ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengimplementasikan. Saya coba-coba gitu ya. Mungkin kita langsung next aja ke sesi Q&A berikutnya. Nanti dari Mbak Ica akan memberikan dua pertanyaan gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang menyimak nih dari awal sampai akhir terkait pemaparan materinya pasti bisa menjawab nih pertanyaan dari Mbak Ica. Nanti boleh teman-teman yang sekiranya bisa menjawab, boleh raise hand dulu ya teman-teman dan juga on mic. Boleh Mbak Ica mungkin untuk pertanyaan yang pertama dulu Mbak. Oke. Pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama, ada yang tahu apa bedanya global rules dan project rules? Oke, teman-teman mungkin ada yang tahu nih bedanya. Wih, Mas Juan nih. Boleh silakan on mic Oke. Mas. Ya, halo, halo. Halo, oke, aman Mas. Ya, insya Allah. Untuk Oke. bedanya, kalau global rules itu dia bisa disetting biar semua project yang dipakai AI itu semua rulesnya ngikutin itu. Kalau yang local rules itu cuma untuk project yang saat itu kita set rulesnya. Oke, iya betul, Mas. Oke, gimana Mbak Ica? Betul? Oke, Betul. sudah betul jawabannya Mas Juan. Berarti menyimak dari awal nih Mbak Ica, Mas Juan. Thank you Mas Juan. Oke, next question Mbak Ica. Oke. Ini juga masih gampang sih pertanyaannya. Boleh disebutkan salah satu kelebihan dan juga kekurangan dari vibe coding itu sendiri. Plus minusnya five coding ya? Oke, Mas Oh, Rifki boleh lagi tuh. nih. Silakan Mas Rifki. Plusnya itu meningkatkan produktivitas developer. Minusnya itu kalau kita nggak jago prompt, otomatis akan semakin error atau semakin ngaco jawabannya. Tuh. Gimana Mbak Ica? Betul? Betul. Oke, keren nih. Mas Rifki juga nyimak terus nih Terima dari awal. kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyimak gitu ya dari awal sampai akhir. Mungkin sebelum kita ada di penghujung acara malam hari ini, mungkin aku buka lagi nih kesempatannya untuk teman-teman yang masih mau bertanya.
Mas Fajri, mungkin Mas Irfan nih tadi join dari awal juga ya. Mas Irfan ada yang mau tanyakan mungkin Mas Irfan. Ada Mas Riandri juga. Teman-teman developer nih ya pada join. Ada Mas Izan. Ada Mas Zaki Tamir, Mas Rahmat, Mas Rino, Mas Dayat, Mas Ali. Ada Bu Kori juga di sini sama Bu Apri. Oke teman-teman, sebelum kita ke penghujung acara, ada yang lagi nggak nih? Kira-kira teman-teman yang mau bertanya? Ada satu slot lagi teman-teman untuk hadiah 3 penanya. Gak ada yang mau nanya nih teman-teman. Dapat hadiah 1 orang lagi. Ya BC ya, atau mungkin BC punya tambahan pertanyaan, Mbak? Satu pertanyaan lagi terkait tadi yang sudah disampaikan mungkin BC. Ya, atau mungkin teman-teman ada yang tadi udah coba bikin sampai step yang Mbak Ica udah lakukan? Ada nggak tadi yang sempat sambil nyoba-nyoba juga? Boleh sharing mungkin. Mas Juan sempat nyoba nggak tadi, Mas? Sempat praktis juga nggak? Belum sih, aku belum setup kursor jadi Oh, cuma dengerin itu. Iya. menyimak ya. Oke. Tapi kalau gitu mungkin aku mau nanya sedikit ya, Mbak. Boleh, boleh. Gimana tuh? Ini kan kita ada yang kayak kursor gitu ya, yang emang Hmm. khusus buat vibe coding gini. Kalau misalkan kita bandingin, nggak tahu ya, ini kalau misalkan dari pengalaman yang baca, misalkan kita pakai ChatGPT atau Gemini buat coding, atau buat bantu coding atau buat vibe coding itu, dibandingkan sama pakai kursor ini itu ada perbedaan itu enggak, perbedaan apa namanya hasilnya itu enggak, kayak kursor itu lebih apa namanya lebih konsisten, terus kalau misalkan yang ChatGPT mungkin harus lebih spesifik lagi kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk dari hasil kodenya ya Mas, menurut saya sendiri sih nggak ada bedanya ya. Cuma kalau menggunakan kursor itu lebih mudah kan, kayak kita bisa nunjukin file yang ini tuh, misal ada yang diperbaiki gitu, kan lebih mudah karena dia bisa nge-read filenya sendiri. Sedangkan kalau menggunakan ChatGPT aja, itu kan kita harus copy dulu kodenya, terus kita jelasin errornya apa, atau mungkin ada yang pengen diimprove-nya di bagian apa gitu sih Mas. Lebih ke itunya aja. Oh, oke oke. Oke, sudah terjawab ya, Mas Juan. Oke, sip. Kalau gitu, thank you untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman, masih adakah yang mau bertanya? Cukup? Oke, teman-teman, mungkin yang belum isi absen, boleh silakan isi absensi dulu ya di link room chat yang sudah saya bagikan. Karena ini baru sebagian aja nih teman-teman yang isi. Mas Rifki sudah, Mas Irfan, Mas Fajri, sebentar. Mas Rino masih ada, Mas Rino? Masih ada, Mas Rino boleh isi absen dulu nih, Mas. Belum terrecap nih absensinya. Oke, teman-teman nanti boleh menyusul ya terkait dengan absen. Mungkin kita sudah masuk nih teman-teman ke penghujung acara pada kegiatan hari ini. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya mungkin di sela-sela menuju long weekend gitu ya kita sharing bersama mendapatkan ilmu bersama dari Mbak Ica terkait dengan vibe planning dan juga vibe coding. Semoga ini materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman terutama di pengerjaan task project teman-teman masing-masing gitu ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan di training-training berikutnya ya. Semoga apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat untuk jangka panjang ke teman-teman. Oke, sebelum itu kita mungkin dokumentasi dulu ya teman-teman. Kita foto bersama dulu. Mungkin bisa dibantu sama Mas Wawan. Boleh, Mas? Boleh yang bisa on cam. Oh iya, yuk teman-teman. On cam dulu. Tadi Mas Rifki kayaknya bisa on cam nih, Mas. Mas Dayat
Bisa on cam nggak, Mas? Mas Izan, teman-teman yuk on cam dulu, Mas Rahmat. Oke, Mas Izan udah kelihatan nih. Mas Ali bisa on cam, Mas Rino. Oke, udah nih teman-teman, gak ada yang mau on cam lagi. Mas Fajri mungkin izin off cam Mbak kamera. Oh oke, Mas Yandri ya. Oke Mas. Mas Rahmat nih mulai kelihatan. Oke, yuk. Boleh dimulai aja Mas Sohan. Yuk, dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi gaya bebas ya. Oke, kayak bebas teman-teman. Ngambil sesuatu gitu di samping. Pegang sesuatu di sebelahnya. 3, 2, 1. Oke, sip. Oke, thank you teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila selama berjalannya acara terdapat kekurangan dan juga kesalahan baik kata ataupun perbuatan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai bertemu di next training secara online ataupun di acara-acara berikutnya teman-teman. Saya akhiri kegiatan konser hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Dila Mas Wawan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kori. Mbak Stefani baru join ya Mbak. Baru sampai rumah ya. Iya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Nanti aku share ininya ya, recordnya. Oke, Mbak. Oke, thank you Mbak Stefani, Mas Ali, Bu Kori, Bu Apri, Mas Sowan, Mbak Ica semuanya. Terima kasih. Pulang, Dil. Pulang Bu. Ica. Ah,